Selamat sore semuanya teman-teman. Sore. Pernah nggak sih kita merasa menyesal atau melewatkan sesuatu kesempatan nih? Pernah nggak teman-teman? Pernah. Nah, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu ramah atau ragu nih. Nah, dan setiap akhirnya kita siap semuanya tuh udah hilang teman-teman. Pernah kan ngerasa begitu? Nah, maka dari itu, kenapa hari ini saya ingin mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu melihat peluang dalam setiap waktu. Kita semua tahu nih, waktu itu bergerak maju, gak bisa di pause atau gak bisa mundur ke belakang. Nah, dan sayangnya tidak selalu memberi kita kesempatan yang sama. Dan makanya dari itu ada pepatah yang mengatakan kesempatan yang sama gak datang dua kali. Itulah kenapa kesempatan tidak bisa kita tunda-tunda nih teman-teman. Nah, sebagai generasi Z, kita hidup di zaman yang serba cepat teman-teman. Gak hanya semuanya cepat, tapi informasi semuanya juga datang tiap detik. Pilihan terbuka lebar, dan tekanan untuk menjadi sesuatu yang besar itu terasa sangat besar nih teman-teman. Dan itu terasa banget di kaum kita Gen Z sekarang. Di satu sisi, kita diberi banyak peluang, tapi di sisi lain, kita juga sering banget merasa bingung, takut, dan salah langkah. Bahkan takut gagal juga nih. Pada akhirnya, kita jadi labil, ragu ambil keputusan, tunda-tunda, dan nunggu waktu yang tepat. Kira-kira menurut teman-teman, waktu yang tepat itu kapan sih? Besok. Nah, Ini. yang tepat teman-teman. Waktu yang tepat itu gak hanya harus ditunggu, tapi kita yang menciptakan waktu yang pas itu sendiri. Nah, maka dari itu, mari kita ciptakan nih waktu yang pas untuk mengambil peluang-peluang yang sudah tersedia. Kadang peluang juga datang berbagai bentuk teman-teman. Bisa menjadi tantangan, bisa terlihat seperti risiko yang besar. Tapi justru dari sanalah kita bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi sebuah karakter yang baru lagi nih teman-teman. Dan waktu tidak akan menunggu sampai kita siap, tapi kitalah yang harus siap dengan waktu yang sudah menunggu kita atau yang bakal datang ke kita nih teman-teman. Jadi sebelum waktu itu habis, maka dari itu kita harus lebih siap-siap lagi untuk menerima semua peluang dan dalam setiap waktu teman-teman. Tapi ini bukan berarti kita juga harus terburu-buru. Juga kita tidak harus menunda nih teman-teman. Kita harus belajar percaya bahwa tidak ada waktu yang benar-benar sempurna dan tidak ada keputusan yang 100% bebas resiko. Yang terpenting adalah kita berani mencoba. Kita bisa mencoba hal-hal kecil terlebih dahulu, karena dari situlah mencoba kita bisa tahu apa yang cocok buat kita. Dari yang gagal kita juga bisa tahu apa yang terbaik buat kita. Dan dari keberanian itulah kita bisa menemukan jalan kita sendiri dan karakter kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang, ayo coba kita lihat lagi ada berapa peluang yang mungkin selama ini kita abaikan. Nah, bukan karena nggak mampu teman-teman, tapi karena terlalu lama menunggu waktu yang pas. Seperti yang tadi saya juga udah bilang, waktu yang pas itu tercipta dari kita sendiri, bukan datang dari apapun yang kita tunggu. Tapi maka dari itu teman-teman, waktu yang pas itu bisa kita ciptakan dengan mencoba peluang-peluang kecil, peluang-peluang besar. Nah, itu juga bisa kita kulik-kulik lagi nih. Contohnya saya nih teman-teman, hobi saya adalah mencoba hal-hal baru. Nah, dari situlah saya tahu nih mana yang cocok buat saya, mana yang nggak cocok buat saya. Nah, maka dari itu teman-teman di sini kira-kira ada yang hobinya mencoba hal baru nggak kayak saya? Ada. Dari situ saya suka banget ya teman-teman, mencoba hal-hal yang menurut saya itu udah di luar kendali saya. Tapi saya selalu menerima dan mengatakan iya jika ada peluang yang harus bisa saya ambil. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman semua nih untuk bisa lebih melihat lagi nih peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Bisa aja sekarang, bisa besok. Mungkin teman-teman sudah terlewat kemarin, tapi jika teman-teman sudah menyadari semuanya sekarang, teman-teman bisa lebih lagi nih peka terhadap lingkungan teman-teman. Peluang-peluang itu bisa membawa teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gak hanya pribadi yang baik, berkarakter teman-teman, karakter yang baru yang diimpikan teman-teman selama ini. Mungkin aja teman-teman bisa menjadi karakter yang teman-teman mau dengan melihat peluang-peluang kecil. Contohnya aja di teman-teman, gak usah peluang-peluang besar dulu. Seperti yang tadi aku bilang juga, teman-teman bisa banget nih untuk mencoba hal-hal kecil atau hal-hal yang baru nih teman-teman. Walaupun itu di luar kemampuan teman-teman, teman-teman harus bisa bilang iya, teman-teman harus bisa terima, dan teman-teman harus bisa beradaptasi. Karena dengan adaptasi, teman-teman bisa menjadi sebuah pribadi yang baik lagi nih teman-teman. Nah, sekian dari saya teman-teman. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman.